Selamat pagi teman-teman, ini masalah kultur kutir Moina macrocopa yang di wadah galon le mineral 15 liter, 10-15 liter. Ini untuk menjaga kelangsungan daripada koloninya agar bertahan terus-menerus, kita lakukan pengurasan sekali seminggu. Pengurasan sambil sipon atau menyedot kotoran-kotoran amonia yang ada di bawah sini. Nanti setelah disipon, setelah dikuras setengah, diratakan kembali populasinya. Setelah itu ditambah dengan air baru. Ini saya sedang melakukan sipon ini satu persatu. Kalau di galon ini enak kok nyiponnya, karena di bawah kan punya sudut ya, jadi kotorannya numpuk di bawah, tinggal disedot. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada yang instan ya, yang namanya kultur itu tetap dijaga populasinya agar tidak stagnan atau hilang. Maka dijaga kualitas daripada airnya. Cara siponnya cukup mudah kok teman-teman, apalagi dengan menggunakan ini. Tidak harus diisep dengan mulut ya, tinggal dipencet saja. Ini sebanyak 22 galon. Udah hampir selesai nih, tinggal 2 aja lagi. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti kelihatan kotorannya lewat itu teman-teman. Jadi sangat mudah dilakukan teman-teman. Jadi tidak ada kultur itu yang permanen. Ya minimal menjaga populasinya harus disipon minimal 1 kali seminggu. Nah seperti ini. Ini kotorannya kan lewat sini. Oke, begitu saja teman-teman. Nah setelah selesai kita sipon 50%, baru kita tambah dengan air baru teman-teman. Air baru ini terserah, yang penting ini air endapan atau air tanah. Kebetulan saya menggunakan sumur bor air tanah. Nah tinggal diguyur aja teman, sampai penuh. Biar segar lagi, biar populasinya tetap bertahan, dijaga kualitas airnya. Oke seperti itu teman-teman, saya mau lanjut dulu nih. Nah setelah selesai penambahan airnya sampai penuh, kita lanjut pemberian atau pembaruan probiotik teman-teman. Kebetulan saya mengkultur probiotik juga di sini, campuran molase dengan probiotik 1:1. Ini saya kultur supaya bisa memenuhi kebutuhan, supaya lebih hemat tujuannya teman-teman. Ini saya mau ambil dulu. Ngambilnya tetap disaring ya teman-teman, karena di sini pasti ada gumpalan-gumpalan bakteri. Yang kita butuhkan hanya airnya. Jadi probiotik ini adalah bakteri baik teman-teman. Atau biasanya kalau yang dijual ada yang instan ya, namanya EM4. Jadi kalau ini probiotiknya saya kultur sendiri. Ini banyak manfaatnya teman-teman. Bisa untuk menghilangkan bau daripada tumpukan sampah di dapur. Bisa untuk mengurai septic tank yang udah mampet. Bisa langsung tuangkan saja ini, agar mempercepat penguraian. Sampah itu bau kan karena ada bakteri jahat. Nah ini untuk pemberiannya saya menggunakan serokan ini, ukuran kurang lebih 100 ml ya. Nah tinggal ditabur aja. Gunanya di sini untuk membantu menjaga air juga di kultur kutu air, baik itu Moina maupun Bagnia. Sama seperti halnya ikan juga. Ini membantu untuk pengolahan air, mengolah amonia. Tapi bukan sepenuhnya kita mengandalkan probiotik ya. Ini tetap kita lakukan kontrol juga. Jika amonianya sudah tidak terkendali, ya tetap lakukan sipon. Bakteri ini hanya membantu sifatnya teman-teman, membantu untuk melakukan penguraian rantai ekosistem, dimana probiotik atau bakteri ini akan mengurai amonia menjadi nitrat, lalu menjadi nutrisi lagi untuk makhluk hidup yang ada di air seperti ikan maupun tanaman. Dan begitu seterusnya teman-teman berputarnya. Oke. Setelah diberikan probiotik kita pantau dahulu. Kita akan lakukan pemerataan populasi, mana yang padat diungsikan ke yang sepi sehingga rata populasinya. Dan tidak lupa kita selalu punya backup stok ya, di sini kita taruh nih.
jika terjadi putus rantainya, kita selalu ada. Jadi supaya tidak punah. Oke. Nah, setelah itu kita ratakan populasinya dan kita stabilkan, kita tunggu stabil. Lalu kita lanjut pemberian pakan seperti biasa. Saya menggunakan pakan fermentasi seperti ini yang ada di video-video sebelumnya, dan cara membuatnya juga ada di sana. 1 sendok ya, 1 sendok saja. Akan saya lebur dengan air. Ini air probiotik tadi, teman-teman. Diaduk-aduk. Lalu kesaring di sini, teman-teman. Sampai ini dapat 1 literan. 1 literan ini bisa saya gunakan 2 kali pemberian pagi dan malam. Nah, itu ampasnya seperti itu, teman-teman. Oke, saya mau lanjut dulu ya. Nah, setelah selesai penyaringan, jadi seperti ini, teman-teman. Ini betul-betul tinggal ampasnya saja. Ya. Dan ini hasilnya 1 liter penuh. Ini botol saus yang biasa di gede bakso ini, teman-teman. Saya pakai. Oke, kita lanjut pemberian. Kebetulan ini masih pagi ya. Ini namanya pemberian pakan pagi. Seperti ini, teman-teman. 1 kali trot, 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 trot. Begitu. Ya, separuh. Artinya untuk keperluan kultur saya ini kurang lebih setengah liter sekali pemberian. Jadi ini untuk nanti malam, teman-teman. Oke ya, praktis ya. Oke, selamat berkultur ya, tetap semangat.